ke Ibu Indah. Ibu Indah ini adalah wali kelasnya. Ini Derlin yang kemarin viral gitu ya. Ada artikelnya nih. Perjuangan Derlin, siswa SMA yang bangun pagi buta gitu ya. Untuk masak ya, berbagai cemilan untuk dia jual lagi gitu di sekolah ya. Dan ini untuk nambah-nambah uang saku dan memenuhi kebutuhan. Jadi buat apa sih duitnya? Kan kamu bilang katanya sehari itu bisa untung sekitar 50 ribuan lah. Iya. Itu buat apa aja kalau boleh tahu? Itu separuh buat jajan. Nah, kalau ada sisanya itu buat ditabung. Oh, sisanya buat ditabung? Iya. Oke. Nah, modal kamu belanja itu ingat nggak awalnya berapa? Awalnya 250.000. 250.000. Iya. Duitnya dari mana? Duitnya dari hasil jual kelinci. Jual kelinci? Iya. Kelinci siapa yang kamu jual? Kelinci Derlin. Jadi dulu Derlin pernah melihara kelinci, terus beranak, dan akhirnya Derlin jual untuk dijadikan modal. Modal untuk usaha ini? Iya. Jadi dari sebelum umur 16 tahun nih kamu jualan kelincinya? Iya, dari MTS. MTS, madrasah, berarti dari Iya. SD gitu ya? Iya. Dari SD. Nah, terus sekarang kan kamu nabung nih separuhnya. Ini buat apa? Ada bayang rencananya tabungan kamu buat apa? Rencananya buat nanti biaya ketika sudah lulus sekolah, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, iya, kuliah. Kamu biayain sendiri? Iya. Nggak minta orang tua? Enggak, orang tua hanya tidak diminta juga, mereka udah ngasih gitu. Jadi gimana ya? Jadi Kamu pengen bantu gitu. Kamu yang ingin meringankan Iya. orang tua. Padahal orang tua mas sebenarnya menyediakan. Iya, gitu sudah. Ya. Sudah ya menyediakan. Kamu pengen kuliah di mana sih? Udah kebayang belum? Pengennya di Bandung. Di Bandung, jurusan? Iya. Jurusan kesenian. Jurusan kesenian. Jadi Iya. apa? Pendidikan untuk kesenian gitu. Iya. Oh gitu. Kamu keseniannya apa sih yang kamu suka? Yang saya suka sih seni musik. Seni musik. Iya. Oh, oke nih. Seni musik, ya. Nah ini Derlin ini juga punya hobi, salah satunya adalah masak ya. Iya. Makanya kamu jualannya cemilan-cemilan masakan ini gitu ya. Dan itu tadi yang aku ceritakan ya, Masya Allah bangun pagi sekali, jam 1:30 pagi sudah bangun gitu ya. Iya. Terus selesai masak itu jam berapa? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Sekolah, berangkat sekolah jam berapa? Jam 6:30 atau jam 6. Jadi habis dari subuh itu menuju jam 6 kamu ngapain? Setrika baju, kalau enggak itu nyiapin buku. Nyiapin buku gitu ya, baru berangkat. Beres-beres. Dari rumah kamu ke sekolah berapa lama? Sekitar 10 menit. Oh 10 menit. Naik apa biasanya? Naik motor. Naik motor, oke. Habis itu sampai sekolah kan kamu banyak ekskul juga nih. Iya. Itu pulangnya setiap hari emang jam 4? Setiap hari jam 5. KBM, selesai KBM itu jam 14.40. Nah, dan saya langsung ekskul sampai jam 5. Jam 5. Ini ekskulnya juga, oh Masya Allah banyak ya. Banyak, ya. Jadi ada yang apa? Marawis. Jurnalis. Kir. Sama Karya pramuka. Ilmiah Remaja ya, Iya. Kir ya. Sama Pramuka. Iya. Banyak amat sih, kamu nggak capek Pak? Enggak. Nggak capek. Pulang jam 5, habis itu kamu belanja dulu nih. Iya. Habis itu selesai maghrib nih. Habis maghrib ngapain? Belajar. Kalau ada tugas, ya ngerjain tugas. Kalau nggak ada tugas, ya kerjain jajanan dulu. Motong-motong apa Iya, gitu? motong-motong. Kalau basreng kan harus dipotong-potong dulu gitu. Itu sampai jam? Sampai jam 10 atau jam 9. Itu tidur langsung? Iya. Pingsan apa tidur? Tidur. Jadi kamu sehari-hari itu tidurnya cuma jam 4 jam aja ya? Iya, jam 4 sampai 3 jam sampai 4 jam. 3 jam aja. Nah ini kalau hari Sabtu Minggu aku tanya tadi, kan Sabtu Minggu terus kamu ngapain gitu? Apakah tidur gitu? Kalau aku sih pingsan udah langsung Sabtu Minggu. Ternyata dia enggak loh, ngapain kamu Sabtu Minggu? Kalau Sabtu Minggu nyelesain pekerjaan yang belum selesai. Contohnya? Seperti nyuci baju, kan nyuci baju itu disekaligus kan 1 minggu. Kumpulin deh baju Iya. kotor, terus cuci baju, setrika. Iya. Terus Terus kalau nggak ada pekerjaan lain ya cuma nulis-nulis kayak gitu, kan banyak tugas yang harus ditulis Sabtu juga. Minggu itu Iya. ya. Jadi ya ampun, rajin banget ya anak perempuan ya. Sampai kalian itu kurang rajin dari Derlin. Wow gitu ya. Ini ada videonya seperti apa sih? Karena dia bikin konten ya. Dia memvideokan seperti apa kegiatannya sehari-hari. Dan itu yang viral ditonton sudah jutaan kali. Kita lihat yang berikut ini. Oh dia bikin video sendiri. Masih nggak nyangka, ini nggak nyangka kalau viral sampai Iya, nggak banyak nyangka. yang nonton ya. Padahal banyak tantangannya juga ya kamu ya ketika ya menjalani tidur cuma 4 jam. Pernah ketiduran katanya di kelas ya? Iya, betul. Pernah ketiduran di kelas waktu itu pelajaran matematika ceritanya. Terus? Jadi karena gurunya ini dikasih tahu sama teman-temannya ya, Pak, ini jangan dibangunkan karena dia capek, karena bangunnya terlalu pagi, ngurusin dagangan segala macem. Jadi dibiarkan tidur aja sama gurunya. Cuma gurunya memberi pelajaran dengan cara mukanya dicoret-coret pakai spidol. Nah, dia sama teman-temannya tetap disuruh tidur dan baiknya teman-temannya adalah dagangan dia itu
jajakan oleh teman-temannya. Jadi ketika dia bangun dia kaget. Kagetnya dua hal katanya. Yang pertama kaget, mukanya dicoret. Yang kedua dagangannya habis. Katanya, loh ini dagangan kemana? Apa hilang? Apa dicuri gitu kan? Pas dia buka lacinya ternyata udah ada uang di sana semua. Ternyata teman-teman yang bantu menjual. Jadi itu tanda sayang ya. Iya. Nah terus gimana kalau kamu malah di sekolah malah tidur itu? Ya, Dia kata ya gitu deh. Nah ini juga ada cerita yang unik ya. Katanya dia dulu pernah juga, ini karena suka bikin konten, video-video. Dia juga, kamu juga suka seni ya, terutama seni musik gitu ya. Kamu pernah sempat dibully katanya karena ada videonya yang viral, tapi kemudian komennya tuh jelek gitu ya. Komennya tuh jelek. Kamu sampai kamu pingsan pada saat lagi bikin basreng. iya. Pas waktu itu pas jam setengah 12. Setengah 12 malam. Iya, setengah 12 dan bangun itu jam 12. Terus akibat pingsan itu. Oh kamu pingsannya setengah jam? Iya. Terus? Itu basrengnya gosong. Lagi digoreng tuh basreng? Iya. Terus pas itu kan pingsan kayak ada yang bangunin gitu. Basreng gitu ya. Oh suaranya gitu, basreng gitu. Kalau bahasa Sunda mah kalau orang Sunda bilang itu namanya wangatua. Iya. Darlin, basreng gosong gitu ya. Kayak ada yang mau bisikin dulu. Iya. Ingat kamu masih punya basreng itu yang harus dilihat gitu. Terus Darlin, ya Allah, basreng pas itu langsung ke dapur dan di dapur itu udah berasap gitu ya? Iya, udah berasap. Untungnya itu nggak terjadi kebakaran. Jadi hari itu kamu nggak jualan basreng dong ya? Enggak. Untuk Gosong. berkurang. Iya. Ya kenapa bikin kamu pingsan tuh? Kenapa sih? Karena Takut, dibully aja sedih, gitu. marah. Kan Darlin punya video. Bukan punya video sih, ada Orang videoin kamu? Iya, videoin gitu. Terus dibully kayak diolok-olok gitu kalau jualan. Oh, kalau jualan? Iya, dibully aja. Diledekin Apa yang, istilahnya. jadi kenapa kamu pingsan? Kaget, shock. Ya Allah, ini gimana besok jualan? Pasti pada banyak ngebully. Pasti tambah banyak yang ngebulinya gitu. Sampai kepikiran, overthinking, duduk, sampai sambil istighfar. Udah gak kerasa apa-apa. Pas itu bangun-bangun udah setengah jam, basreng udah gosong. Gitu. Seandainya kamu tuh nggak mencari uang tambahan dengan berjualan, gimana? Kalau saya tidak dengan berjualan, ya mungkin orang tua saya juga ada buat jajan, tapi saya ingin meringankan beban beliau. Kamu dari hasil ini pernah kamu kasih ke orang tua? Pernah. Gimana orang tua menerimanya? Nggak apa-apa, mama masih ada, bapak juga masih ada kok uang mah buat makan ini itu masih ada. Ya udah buat kamu aja jajan. Nggak mah, kalau emang lagi butuh ini ada sedikit. Apa sih yang mendorong kamu? Ya, mama papa bilang ada gitu. Apa yang mendorong kamu tuh ingin mengurangi beban orang tua? Apa yang kamu lihat sehingga kamu rasa tergerak? Karena saya melihat perjuangan bapak saya. Bapak saya itu salah satu sosok yang memang pekerja keras. Iya. Beliau kan kerjanya jadi buruh bakar arang. Nah, setelah dibakar, diayak-ayak gitu supaya memisahkan dari yang serbuk sama yang yang besar itu. Itu kan saya tuh melihat dari situ bapak saya penuh sama debu arang, mukanya hitam semua. Dan dari situ saya kepikiran buat bantu. Ya Allah, orang tua saya sampai segitunya cari nafkah buat saya. Apa salahnya sih saya juga bantu. Jadi saya pengen bantu gitu buat jajan. Ini anak yang berbakti ya. Iya, insya Allah. Padahal bapak ibu sendiri, kamu sendiri dididik yang penting buat orang tua kamu, pesan-pesan buat kamu tuh apa sih? Nasihat yang paling penting yang selalu diulang-ulang. Kamu itu harus jadi orang yang kuat, gak apa-apa orang lain mau ngomong apa. Yang penting kamu fokus sama tujuan kamu, selama itu yang kamu lakuin masih baik-baik aja, di batas wajar. Gak usah malu, kata bapak saya, kalau itu masih baik-baik aja. Gitu ya. Kamu gak pengen nambah ini, dagangan modalnya ditambah biar lebih banyak gitu untungnya? Kalau jualan ke sekolah sih kayaknya segitu juga udah cukup. Segitu aja udah cukup? Iya. Terus nggak mau jualan online? Jualan online nanti ke depannya insya Allah. Nah, gitu. takutnya malah makin tidur di sekolah ya. Oke, Darlin, Bu Indah, terima kasih ya atas kehadirannya, dan ya ini Masya Allah juga sekolahnya tetap support gitu ya, dan support mendukung selalu, ya anak-anaknya. Oke, belajar dan juga menjadi mandiri. Baik, ada
lanjut Kakak setelah yang berikut ini kita lihat dulu profilnya untuk Anda.